Kalau mereka terlalu enteng nuduh Trinitas itu pagan, itu hanya cocokologi, hanya melihat persamaannya saja yang sebenarnya secara esensial persamaannya itu pun tak sama. Salam semuanya, damai dari Allah Sang Bapa menyertai kita sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada video ini saya akan menjabarkan mengenai penjelasan Trinitas yang kerap kali disalahpahami oleh banyak orang. Nah, apa itu Trinitas? Ya. Allah Tritunggal atau Allah Trinitas berasal dari kata Latin Trinitas, di mana terbentuk dari dua kata tri dan unitas. Tri artinya tiga, unitas artinya keesaan. Ya, jadi Trinitas adalah ketigaan yang esa atau a compounded singleness. Nah, ketigaan yang esa maksudnya apa? Apakah tiga di dalam esa dan esa di dalam tiga? Nah, begini ilustrasinya. Allah yang esa, Allah itu artinya sesembahan, makanya bunyi semua Israel adalah semua Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Jadi Allah itu artinya sesembahan, bukan nama. Allah yang esa atau sesembahan yang esa hanyalah Sang Bapa. Ingat, Allah yang esa hanyalah Sang Bapa. Ya, Dia disebut sebagai Sang Bapa karena Dialah sumber segala sesuatu. Nah, Sang Bapa ini memiliki nama perjanjian atau nama keagungan kepada Musa adalah Yod-Heh-Vaveh atau Adonai, yang arti Yod-Heh-Vaveh ini adalah Sang Ada. Jadi artinya Sang Bapa ini adalah Sang Ada. Nah, Sang Bapa ini sifatnya itu transenden, tidak terhampiri, memenuhi segala ruang dan waktu, tidak terhampiri dan tidak kelihatan. Oke? Nah, Allah yang esa yaitu Sang Bapa tadi, di dalam dirinya, dia itu memiliki firman atau logos, di mana firman itu dimaksudkan sebagai daya ciptanya, ilmunya, dan kecerdasannya sendiri. Ya, di mana Sang Bapa menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya, melalui daya cipta, melalui ilmunya sendiri. Makanya berfirmanlah Allah artinya berfirmanlah Bapa. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Artinya Bapa menjadikan terang menggunakan firman-Nya, karena berfirman adalah kata kerja, sedangkan kata bendanya adalah firman. Ya. Jadi Sang Bapa di dalam dirinya dia memiliki firman atau logos, dan logos itu disebut sebagai Sang Anak. Yohanes 1 ayat 3. Selain memiliki firman atau kecerdasan, Sang Bapa juga memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu, itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah hidupnya atau hayatnya, menurut Ayub 33 ayat 4. Jadi Sang Bapa dengan anak atau firman-Nya sendiri dan Roh Kudus, itulah Tritunggal atau Allah yang esa. Jadi Tritunggal itu tidak pernah berbicara tentang berapa Allah, melainkan berbicara tentang bagaimana Allah yang esa itu, seperti apakah Allah yang esa itu. Oh, ternyata Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang memiliki kecerdasan atau firman, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, dan memiliki roh yang oleh rohnya dia menghidupi segala sesuatu. Ya, jadi itulah Tritunggal. Nah, mengenai Yesus, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Berinkarnasi, jadi firman Allah yang menjadi daging. Inkarnasi itu berasal dari Yunani inkarne, in di dalam daging, karne itu in itu di dalam, karne itu adalah daging. Karnivora itu pemakan daging, jadi inkarne itu di dalam daging. Nah, diberi nama Yesus atau Yehoshua, di mana arti nama Yesus ini berasal dari dua kata Ibrani, yaitu Yod-Heh-Vaveh, ya, artinya Bapa tadi, dan Yasha, artinya keselamatan. Jadi arti nama Yesus adalah Allah lah keselamatanku. Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia ini, tentu di dalam dirinya dia memiliki dua kodrat. Yang pertama, dia adalah Allah karena dia keluar dari Allah Sang Bapa. Dan dia adalah manusia karena dia menambahkan kodrat kemanusiaan atau daging. Dan yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya, bukan kealahannya. Jadi hal ini sekaligus menjawab bahwa Tuhan atau Allah tidak pernah mati, tapi yang mati adalah kemanusiaannya. Nah, pertanyaan simpel yang sering diajukan, lalu kenapa Yesus tidak menyembah Bapa saja? Kenapa harus menyembah Yesus yang adalah firman-Nya Bapa? Kalau keimanan lain itu mengenal Tuhan mereka melalui firman Allah yang menjadi buku atau kitab.
Maka apa salahnya kita mengenal Sang Bapa melalui firman yang menjadi manusia? Iman lain tidak mungkin mengenal Tuhan mereka tanpa kitab suci mereka yang adalah firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi buku. Maka kita pun sebagai orang Kristen mustahil mengenal Sang Bapa yang tak terhampiri dan tidak kelihatan dan transenden tanpa mengenal firman-Nya yang menjadi manusia. Tanpa melalui Yesus yang adalah firman-Nya Bapa. Jadi Yesus adalah firman hidup yang menyatakan siapa Bapa. Jadi di luar Yesus kita tidak mungkin mengenal Bapa, tidak mungkin sampai kepada Bapa. Dan menyembah Yesus artinya kita menyembah Bapa, karena Yesus adalah akal budinya Bapa sendiri. Jadi tidak mungkin kita bisa mengenal, mengetahui dan tahu siapa Bapa tanpa firman-Nya yang menjadi manusia itu. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Pada peristiwa transfigurasi, Sang Bapa juga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Inilah alasan mengapa di luar Yesus tidak mungkin kita sampai kepada Bapa. Sama seperti Anda, bagaimana mungkin saya bisa mengenal Anda tanpa firman-Mu yang menjadi suara di telinga saya? Maka kita pun tidak bisa mengenal Bapa, manusia tidak bisa mengenal Bapa yang tak kelihatan tanpa firman-Nya yang menjadi manusia. Makanya Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 1, yang kami beritakan adalah firman hidup. Ya, jadi inilah penjabaran Trinitas. Dan itulah mengenai siapa Yesus yang sebenarnya. Ya, jadi tuduhan-tuduhan yang mengatakan kita sembah 3 Tuhan, banyak Tuhan, dan kita menuhankan manusia, itu tidak pernah terjadi. Itu hanyalah asumsi liar yang tidak bertanggung jawab, yang tidak pernah diimani kekristenan sejak semula. Kalau mereka terlalu enteng nuduh Trinitas itu pagan, itu hanya cocokologi, hanya melihat persamaannya saja, yang sebenarnya secara esensial persamaannya itu pun tak sama. Terkait dengan tema yang diangkat oleh Mas Elia, Trinitas itu pagan. Ya, ini juga menyinggung tentang Donditan ya, yang sempat itu ya mengkaitkan antara Trinitas dan paganisme. Yang mana di satu sisi mereka banyak yang menyembah dewa-dewa yang triad. Triad artinya 3 kesatuan. Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, Eropa Utara, semuanya 3 Tuhan, 3 pribadi, 3 dewa gitu. Kok di Kristen juga 3 gitu Pak? Apakah, maksud saya gini, kenapa cuma 3 gitu Pak? Kok Kak nggak 4, nggak 5, nggak 20, nggak 100 gitu Pak? Bisa nggak Pak, tolong jelasin Pak? Apa saya pernah mengatakan gitu? Bahwa saya punya 3 Tuhan atau 3 Allah? Silakan. 3 pribadi, kan tadi sih gua bilang 3 pribadi. 3 pribadi beda dengan 3 Tuhan atau 3 Allah. Ya, kalau 3 pribadi kenapa semuanya 3 pribadi gitu? Gitu. Jadi sebenarnya itu yang selalu saya bilang sama teman-teman yang Kristen itu tuh. Mau ditampar dari manapun, Kristen itu nggak pernah tinggal. Jadi logika yang sama kita gunakan kepada mereka, itu akan lebih menyakiti mereka sendiri. Ketika misalnya Tantan itu ngomong kalau Tuhan itu kan maha kuasa, dia menjadi nggak maha kuasa dong ketika firman Allah jadi manusia. Loh, lalu bagaimana dengan imanmu sendiri kalau firman Allah jadi buku? Apakah itu berarti Tuhanmu nggak maha kuasa? Jadi logika mereka sendiri itu, mereka ngomongin logika tapi mereka sendiri tidak logika, tidak logis gitu loh. Jadi kalau mereka terlalu enteng nuduh Trinitas itu pagan, itu hanya cocokologi, hanya melihat persamaannya saja, yang sebenarnya secara esensial persamaannya itu pun tak sama, hanya ekspresinya saja yang sama. Ya, kalau mereka mau jujur pasti bilang tidak akan sama. Kenapa? Karena yang melatar belakangi dan yang memotivasi itu tidak dalil yang sama loh. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa tanpa literasi itu pun Trinitas sudah ada dalam Bereshit 1. Berani nggak mereka mengatakan bahwa Musa itu terpengaruh oleh pagan-pagan? Sedangkan mereka sendiri yang mengklaim bahwa Musa itu monoteis.
Musa yang menulis Kejadian 1, Bereshit 1 ayat 1 sampai 3 itu. Itulah Trinitas. Nah, jadi ya kalau memang orang Kristen yang belum, inilah makanya saya katakan Kristen itu perlu belajar. Kamu perlu belajar memahami dan mendalami imanmu agar kamu tidak tersandung. Ya, kalau ada yang begitu-begitu tuh bisa dibantah dengan cepat. Ya, karena itu tadi yang saya katakan bahwa mereka itu mengaku yang sempurna, tapi kesempurnaan mereka itu masih mengorek-ngorek dari yang tidak sempurna. Mengaku tidak cacat, tapi masih menggunakan yang cacat untuk menutupi kecacatannya.